Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Kinan Larasati. Sebuah kisah yang berjudul Guna-Guna Pelakor. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Udah jam segini, kenapa Mas Bagas belum pulang juga ya? Gumamnya sambil melihat ke arah pintu yang masih tertutup. Kedua anaknya sudah terlelap sejak 1 jam yang lalu. Nadia berjalan ke arah ruang tamu dan duduk di sana menunggu suaminya pulang sambil memainkan ponselnya. Sesaat dia mendengar suara kucing yang sangat keras seperti sedang berkelahi, dan suara itu cukup mengganggunya. Kucing siapa sih? Berisik sekali. Gumamnya mengintip dari jendela. Tapi tidak ada apapun di sana, bahkan seekor kucing pun tidak terlihat. Kucing tetangga mungkin. Gumamnya kembali duduk di sofa dan kembali memainkan ponselnya. Tetapi baru beberapa saat dia sudah mencium aroma aneh seperti aroma bunga melati menguar, padahal tidak ada bunga apapun di rumah itu. Nafas Nadia memburu saat gorden bergoyang pelan seperti ditiup angin, padahal dia tidak merasakan hembusan angin sedikit pun. Samar-samar dia melihat siluet orang tapi badannya pendek dan bungkuk di teras rumah, seperti sedang melihatnya dari balik jendela itu. Siapa itu? Gumamnya bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat ke jendela. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Apa aku salah lihat ya? Nadia menarik nafas dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi perasaannya tidak enak. Ada hawa dingin yang perlahan merayap di sepanjang tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Udah, Nadia, jangan halu. Bisiknya pada diri sendiri sambil mematikan layar ponsel dan mencoba bangkit untuk kembali ke kamar. Namun langkahnya terhenti. Ketika ia melewati cermin hias di sudut ruang tengah, ia melihat pantulan yang membuat darahnya nyaris membeku. Seorang nenek tua, berambut panjang penuh uban, putih kusut, wajahnya keriput dan senyumnya terlalu lebar dan menyeramkan, berdiri tepat di belakangnya. Dengan teriakan tertahan, Nadia spontan menoleh ke belakang. Tapi kosong, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Bek! Suara benda berat jatuh di dapur membuat Nadia menjerit kecil. Dengan gemetar dia melangkah menuju sumber suara. Dapur gelap, hanya diterangi lampu dari ruang tengah yang remang. Nafas Nadia, nafas. Gumamnya sambil memberanikan diri menyalakan lampu dapur. Saat lampu menyala, semua tampak normal. Hanya sebuah baskom yang jatuh dari rak. Tapi ketika Nadia hendak memungutnya, dia melihat sesuatu di lantai. Bekas tapak kaki kecil, hitam seperti tanah. Kemudian dia mencium lagi aroma bau busuk, amis dan anyir. Dia mundur perlahan, wajahnya pucat. Tiba-tiba suara notifikasi pesan masuk dari ponselnya berbunyi. Nadia buru-buru mengambil ponsel dan membuka pesan itu. Dari nomor tidak dikenal. Jangan tunggu Bagas pulang, dia tidak akan pulang malam ini. Apa maksud pesan ini? Siapa yang mengirimnya? Gumam Nadia segera menghubungi nomor itu, tapi tidak diangkat. Lalu dia coba menghubungi nomor suaminya, Bagas, dan lagi-lagi tidak aktif. Kamu ini sebenarnya kemana sih, Mas? Gumam Nadia merasa kesal dan frustasi. Sebaiknya aku tidur. Gumam Nadia sambil berjalan kembali ke kamar, berusaha menyingkirkan semua pikiran buruk yang terus berkecamuk. Namun rasa lelah yang mencengkeram tubuhnya tidak biasa, seperti bukan sekedar lelah karena bergadang. Kepalanya terasa berat, pandangannya berputar, tubuhnya lunglai saat ia merebahkan diri di ranjang. Tanpa sadar matanya tertutup begitu saja dan ia tertidur. Awalnya gelap dan suasana begitu hening. Tidak ada suara apapun, hanya desiran angin seperti bisikan. Lalu perlahan Nadia menyadari ia berbaring di ranjangnya sendiri. Tapi ada yang berbeda. Langit-langit kamar berwarna kelabu kusam, lampu temaram berkedip-kedip.
Ia mencoba bangun tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Matanya terbuka tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Bahkan jari-jari tangannya dan kaki tidak bisa digerakkan. Ada apa ini? Dia lebih terkejut saat mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Panik mulai menghantui dan di tengah kepanikan itu, ia merasakan sesuatu. Ada yang berdiri di dekat ranjang, nafas berat, berbau busuk, dan sekilas ada aroma melati. Siapa? Batinnya karena kepalanya tidak bisa digerakkan, bahkan untuk sekedar menoleh. Perlahan dari ujung mata Nadia melihat rambut panjang beruban menggantung ke bawah. Seseorang sedang membungkuk dan kepalanya terjulur ke arahnya, menatap wajahnya. Wajah itu bergerak mendekat. Saat wajah itu muncul sepenuhnya, Nadia ingin berteriak dan kabur. Sayangnya mulut dan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Wajah nenek tua itu keriput, kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering. Matanya putih semua tanpa bola mata dan mulutnya tersenyum lebar, menampakkan gusi hitam dan gigi tajam yang tinggal separuh. "Hah, tolong!" teriak Nadia dalam hati. Nenek itu kemudian naik ke atas tubuh Nadia. Tangannya kurus keriput mencengkeram bahu Nadia dan tubuh tuanya mulai menindih perut Nadia perlahan-lahan. Berat sekali sampai perutnya terasa sangat sakit. Nafas Nadia terhenti, dadanya mulai terasa sesak, matanya berlinang. Tubuhnya bergetar tapi tetap tidak bisa bergerak. Ia mencoba berteriak tapi hanya suara lirih tertahan yang keluar. "Tolong, siapapun, tolong aku Mas Bagas!" teriak batinnya penuh ketakutan. Nadia memejamkan mata sekuat tenaga. Saat wajah nenek itu semakin dekat dengan wajahnya, dia ingin menjerit dan menangis karena ketakutan. Tiba-tiba nenek itu menjerit di depan wajahnya. Wajahnya berubah mengerikan. Mulutnya terbuka sangat lebar, membelah sampai telinga. Matanya menyala merah. Nadia terbangun dari tidurnya dengan teriakan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, nafasnya memburu, dan dadanya terasa sakit seperti benar-benar ditekan sesuatu. Lampu kamar masih menyala, tapi rasanya hawa kamar jadi dingin. Tangannya gemetar saat meraih ponsel, jam menunjukkan pukul 03.07 dini hari. Ia duduk di ranjang memeluk lutut dengan tubuh gemetar sambil menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Tadi itu seperti bukan mimpi. Semuanya terasa nyata. Wajah nenek tua itu terus membayangi pikirannya. Mulut robek yang terbelah sampai ke pipi, suara bisikan yang menyusup ke dalam tulang, dan berat tubuhnya yang terasa menindih Nadia. Nadia memandangi sekeliling kamar, semuanya tampak normal. Tidak ada yang berubah, tidak ada sosok apapun, hanya keheningan yang mencekam. Matanya menatap tempat tidur sebelah kanan yang kosong. Sudah 1 bulan ini suaminya Bagas jarang pulang. Awalnya alasan lembur, lalu dinas keluar kota, lama-lama bahkan tanpa penjelasan seperti sekarang ini. Ia mencoba menelpon Bagas tadi malam, tapi ponselnya tetap tidak aktif. "Kamu sebenarnya kemana sih Mas?" Gumamnya lirih, suaranya bergetar antara kesal dan takut. Ia berdiri perlahan berjalan ke dapur untuk mengambil air putih. Langkahnya masih lemas, tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari serangan mimpi itu. Jantungnya tetap berdetak tidak karuan. Tapi begitu tiba di dapur, ia mendapati pintu belakang rumah sedikit terbuka. Padahal ia yakin sebelum tidur semua pintu telah dikunci. Perlahan Nadia mendekat, tangannya meraih gagang pintu. Sebelum ia menutup sepenuhnya, dia merasa ada yang memanggil namanya. Suara perempuan lirih dan serak. "Nadia." Nadia membeku, matanya membelalak. Ia menutup pintu dan cepat-cepat memutar kunci. Tangannya gemetar hebat, ia buru-buru pergi ke dapur dan meneguk segelas air untuk membasahi kerongkongannya yang basah. "Ada apa denganku? Apa karena kecapean? Aku jadi mimpi buruk dan overthinking." "Mama," terdengar suara lembut memanggil dari luar kamar. Nadia membuka mata perlahan, tubuhnya masih lemas dan kepalanya terasa berat. Suara langkah kaki terdengar mendekat, lalu pintu kamar terbuka perlahan. Maura dan Raska berdiri di ambang pintu. Maura, si gadis kecil berusia 10 tahun, memandang mamanya dengan wajah khawatir. "Mama kenapa belum bangun? Mama sakit?" tanyanya pelan. Di sampingnya Raska, kakaknya yang berusia 13 tahun, ikut masuk ke kamar. "Biasanya mama udah ada di dapur pagi-pagi." Nadia berusaha tersenyum meski wajahnya pucat pasi.
Ia bangkit dengan susah payah, bersandar pada sandaran ranjang. "Kalian sudah siap untuk berangkat sekolah?" tanyanya dengan suara parau, berusaha terdengar normal. Anak-anaknya mengangguk. Nadia mencoba turun dari ranjang, namun begitu menampakkan kakinya ke lantai, dunia di sekelilingnya seperti berguncang. Kepalanya seperti diputar-putar, berdenyut kuat, dan rasa sakit itu menjalar hingga ke telinga. Bahkan sampai ke akar gigi, ia menggigit bibirnya menahan nyeri. "Mama kenapa?" tanya Raska cepat, melihat mamanya limbung dan nyaris terjatuh. Nadia memaksakan diri berdiri tegak, meski tubuhnya hampir rubuh. "Mama nggak tahu, mungkin cuma kurang tidur. Kepala mama pusing banget. Sebentar ya, mama siapin sarapan dulu buat kalian," ucapnya dengan susah payah. Maura memegang tangan mamanya, merasa dingin luar biasa. "Tangan mama dingin banget," bisiknya pelan. Nadia hanya tersenyum kaku. Ia berjalan pelan ke dapur sambil menahan diri agar tidak muntah. Setiap langkah terasa seperti menapak di atas tanah yang bergetar. Pandangannya kabur. Suara di sekelilingnya seperti bergema dan aroma melati samar-samar kembali muncul. Kenapa aroma itu muncul lagi? Di dapur, Nadia membuka lemari untuk mengambil roti. Tapi begitu ia menunduk, tubuhnya limbung karena rasa pusing yang menyerang. "Mama, biar aku saja yang ambilkan, mama duduk saja," ucap Maura. "Iya ma, kami bisa buat sendiri, mama duduk saja," ujar Raska membantu Nadia untuk duduk di kursi. Nadia memandangi kedua anaknya yang sibuk mengoleskan roti dengan selai. Mereka tertawa kecil, saling bercanda, tidak menyadari apapun. Tapi pandangan Nadia tidak bisa lepas dari pantulan pintu kulkas yang mengkilap. Ia membeku, nafasnya tercekat. Di sana, jelas sekali bayangan nenek tua itu kembali muncul, berdiri tepat di belakang Maura dan Raska. Tubuhnya bungkuk, rambut panjangnya menjuntai kusut, bajunya robek-robek seperti sisa kain kafan yang lapuk, dan matanya yang putih semua menatap tajam ke arah Nadia. "Maura, Raska, cepat ke sini," jerit Nadia tiba-tiba, membuat kedua anak itu terlonjak kaget dan menoleh ke arah mamanya. Roti yang sudah dioles jatuh ke lantai. "Mama kenapa?" tanya Raska sambil mendekat. Nadia masih terpaku menatap pintu kulkas, bayangan itu sudah hilang. "Mama?" tanya Maura bingung. Nadia menelan ludah. "Enggak, mama cuma pusing," gumamnya sambil memegangi kepala. Raska memincingkan mata. "Mama pucat banget, bibir mama biru." "Aku panggilin Bu Dewi saja ya," ujar Raska hendak memanggil tetangga rumah mereka. "Nggak perlu, cepat sarapan, nanti telat," ucap Nadia memaksakan senyum. Maura menatap tangan mamanya. "Dingin banget." Mereka kembali duduk, tapi Nadia hanya menengguk air. Seketika perutnya mual. Ia bangkit menutup mulut, lari ke kamar mandi. Di sana Nadia muntah hebat, lendir hijau kental bercampur bau amis menyengat. "Ya Tuhan." Tiba-tiba lampu kamar mandi mati, walau masih ada sedikit cahaya dari ventilasi. "Kumohon, jangan sekarang." Nadia panik sambil meraba dinding di dekatnya. Sert, terdengar suara asing di sekitarnya. Dengan cepat Nadia menoleh ke sekitarnya, tetapi tidak ada apapun di sana. Lalu, di cermin, muncul sosok bayangan tangan keriput merayap naik ke dinding kamar mandi dari lantai. "Wah!" Nadia menjerit dan berlari keluar kamar mandi dengan membanting pintu, bahkan tubuhnya terhuyung keluar. "Mama!" Raska dan Maura menghampiri. "Mama kenapa?" Kedua anaknya benar-benar merasa kebingungan dengan apa yang terjadi pada ibunya. "Oh, itu tadi ada kecoa," jawab Nadia terbata. Ia tidak ingin menakuti anak-anaknya. Maura menangis kecil. "Kita ke dokter saja ya, Ma." "Nggak usah, kalian ke sekolah saja sekarang. Sepertinya jemputan kalian sudah datang," ujar Nadia saat mendengar suara mesin mobil. Mobil travel yang diakomodasi untuk menjemput dan mengantar pulang anak-anak sekolah di komplek perumahan itu. Maura masih memegangi tangan Nadia. "Tapi Mama kelihatan sakit banget." Raska menatap wajah ibunya yang pucat, lalu mendekat ke jendela. "Bener, mobilnya udah datang. Kalau begitu ayo ke depan," ucap Nadia sambil berusaha berdiri tegak. Raska dan Maura saling pandang, lalu mengangguk pelan. "Iya, tapi Mama janji ya, nanti ke dokter," kata Maura menatap ibunya dengan mata memelas. "Nanti kasih tahu Papa." Nadia tersenyum kecil. "Iya, nanti Mama ke dokter. Sekarang fokus belajar ya."
Raska dan Maura keluar rumah setelah mencium tangan Nadia. Kedua anaknya naik ke dalam mobil yang sudah berisi anak sekolah lain. Setelah kepergian mobil, senyum Nadia lenyap. Tubuhnya lemas, ia bersandar di dinding. Tangannya mencengkeram dada. Hawa dingin kembali terasa. Bau melati muncul, menyusup pelan ke dalam hidungnya. Kenapa wangi itu selalu datang pas aku ngerasa sakit? Ia melangkah kembali ke dalam rumah dengan hati-hati. Dia merasa tidak memiliki tenaga lagi untuk berjalan. Nadia, mendengar seseorang memanggilnya, Nadia membuka matanya. Bagas suaminya terlihat masuk ke dalam kamar. Kamu udah pulang, Mas? Tanya Nadia berusaha bangkit dari posisinya. Loh, kamu kenapa? Kamu sakit? Tanya Bagas bergegas mendekati Nadia dan duduk di sisi ranjang. Aku gak apa-apa, hanya pusing, jawab Nadia. Wajah kamu lo pucat banget, sayang. Bagas menyentuh kening Nadia tapi suhu tubuhnya terasa normal. Kamu kemana saja, Mas? Semalaman gak pulang, ponselmu gak aktif juga. Tanya Nadia, langsung mengajukan pertanyaan tanpa menanggapi perkataan Bagas. Terlihat ekspresi Bagas berubah di sana. Dia terlihat sedikit gugup. Maaf sayang, aku banyak banget kerjaan. Tahu kan, kalau akhir bulan selalu sibuk, aku jadi tidur di kantor saking lelahnya. Jawab Bagas. Apa kamu gak bisa ngabarin aku khawatir loh. Kamu kan tahu aku lagi kerja, kamu gak perlu khawatir aku akan pergi kemana. Kan jelas aku itu kerja buat kamu dan anak-anak. Jawab Bagas seperti biasanya. Kalimat itu seperti senjata untuk membungkam Nadia. Nadia terdiam, menatap wajah suaminya yang tampak gugup, atau entah menyembunyikan sesuatu. Aku tetap istrimu, Mas. Aku berhak tahu kamu di mana. Ucapnya pelan tapi tegas. Bagas menarik nafas panjang, lalu memalingkan wajah. Udahlah Nadia, aku capek. Capek, tapi gak sempat kasih kabar, bahkan buat buka ponsel. Nadia menahan gejolak di dadanya. Kepalanya masih berdenyut, tapi matanya tidak lepas dari wajah Bagas. Bagas bangkit dari ranjang. Kamu itu selalu mikir negatif. Sekarang malah nyalain aku terus. Bukannya istirahat malah cari ribut. Mas, aku sama sekali nggak cari ribut. Tapi apa susahnya memberi kabar pada istri kamu kalau kamu tidak bisa mengirim pesan duluan? Aktifkan ponselmu dan angkat panggilanku. Itu tidak sulit kan? Tanya Nadia dengan sorot mata berkaca-kaca. Sakit fisik dan hati secara bersamaan. Kamu selalu berlebihan Nadia. Aku sudah bilang, jangan selalu overthinking dan seuzon sama suamimu. Tunggu, kapan aku seuzon sama kamu, Mas? Aku bilang aku khawatir sama kamu. Kenapa jadi seuzon? Atau kamu tidak benar-benar lembur di kantor? Tebak Nadia dengan kernitan di dahinya, membuat Bagas tertegun cukup lama. Nah kan, seuzon? Lalu Bagas berjalan menuju kamar mandi. Tetapi saat Nadia ingin kembali berbicara, rasa sakit luar biasa menyerang perutnya, seperti ada tangan tidak kasat mata yang meremas dan melintirnya dari dalam. Nadia. Bagas terkejut melihat istrinya kesakitan sampai menjerit kesakitan. Sakit sekali, Mas. Nadia membungkuk sambil memegangi perutnya. Keringat sebesar biji jagung sudah memenuhi pelipis wanita itu. Nadia. Bagas panik melihat istrinya membungkuk sambil memegangi perut. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Mas, perutku sakit banget. Kayak diremas dari dalam. Rintih Nadia lirih, nafasnya pendek-pendek. Tanpa banyak tanya, Bagas langsung memapa Nadia. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku gak kuat jalan. Bagas segera mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke mobil. Setelah meletakkannya perlahan di kursi penumpang, ia segera melesat ke rumah sakit. Matanya sesekali melirik ke arah Nadia yang masih mengadu kesakitan. Bahkan pakaiannya sudah basah oleh keringat. Sakit banget, Mas. Sayang, tahan ya, sebentar lagi sampai. Nadia hanya bisa mengerang pelan. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Beberapa menit kemudian mereka sampai di rumah sakit dan Nadia segera dibawa ke instalasi gawat darurat. Dok, istri saya dia kesakitan, mendadak banget. Perutnya sakit luar biasa katanya. Bagas berlari masuk sambil berteriak. Perawat dan dokter jaga segera menyambut. Nadia dipindahkan ke ranjang dorong. Dalam hitungan detik tubuh lemas Nadia didorong masuk ke ruang UGD. Bagas hendak mengikuti tapi dicegah. Bapak tunggu di luar dulu ya. Bagas mengangguk meski matanya terus mengikuti pintu yang menutup rapat.
Ia mondar-mandir di ruang tunggu, gelisah, dadanya sesak. Dia tidak pernah melihat Nadia kesakitan seperti itu selain saat akan melahirkan anak-anaknya. Dan setahu Bagas, Nadia tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Beberapa saat kemudian dokter keluar dari UGD. "Suami dari Bu Nadia." "Saya, Dok. Bagaimana istri saya?" "Kami masih observasi. Sementara ini dugaan kami adalah gangguan akut pada lambungnya. Tapi anehnya gejala yang muncul terlalu ekstrim. Untuk sekedar mah atau gastritis, kami akan melanjutkan pemeriksaan lanjutan, termasuk tes darah dan USG. Kami juga beri obat anti nyeri lewat infus," jelas dokter. Bagas menelan ludah, tubuhnya kaku. "Tapi Dok, Nadia nggak pernah punya riwayat penyakit lambung," ucap Bagas, suara agak bergetar. "Bahkan jarang sakit." Dokter mengangguk perlahan. "Justru itu yang sedang kami telusuri. Kondisinya cukup aneh, serangan nyeri yang mendadak, intens, dan tidak berhubungan dengan makanan atau aktivitas fisik sebelumnya." "Apa mungkin dia keracunan?" potong Bagas. "Sudah kami cek cepat lewat tekanan darah dan reaksi tubuh. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda keracunan makanan, tapi kami belum bisa menyimpulkan sebelum hasil tes lengkap keluar," jelas dokter. Bagas menatap kosong. "Jadi dia akan baik-baik saja kan?" "Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Sekarang dia sudah tenang, tertidur karena efek analgesik. Tapi Bapak perlu perhatikan satu hal. Jika dalam beberapa hari terakhir istri Bapak mengalami stres berat, mimpi buruk, atau gejala psikis yang tidak biasa, mohon ceritakan pada kami. Bisa jadi ada faktor psikosomatis, karena stres berat bisa memicu serangan dadakan pada tubuh manusia." "Kami tidak ada masalah apapun sebelumnya, Dok. Istri saya juga baik-baik saja kemarin. Entah kenapa hari ini jadi seperti ini," jawab Bagas menunduk sedih. "Baiklah, untuk sekarang istri Anda harus dirawat di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut." Bagas mengangguk pelan. "Terima kasih, Dok." Dokter meninggalkannya. Bagas masih berdiri di lorong rumah sakit. Pikirannya campur aduk. Baru saja ia hendak duduk kembali di ruang tunggu, ponselnya bergetar. Dia segera merogoh saku celananya. Itu ponsel satunya yang selalu ia sembunyikan dari Nadia. Muncul nama Wina di layar ponsel yang berkedip-kedip. Bagas berjalan menjauh dari pintu UGD ke area yang lebih sepi dan menerima panggilan masuk. "Halo." "Mas Bagas, kamu udah sampai di kantor lagi?" tanya Wina. "Belum, Win." "Loh, kok katanya tadi kamu pulang cuma buat mandi dan ganti baju terus ke kantor? Aku sudah bawakan bekal loh buat makan bareng kamu. Kamu tadi pagi langsung pergi tanpa sarapan," ucap Wina dengan manja. "Aku kayaknya nggak ke kantor hari ini. Aku sudah kabari Pak Suryo. Nadia sakit dan sekarang sedang di rumah sakit," jelas Bagas. "Loh, Mbak Nadia kenapa, Mas?" "Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja dia sakit perut yang luar biasa. Aku masih menunggu hasilnya dari dokter. Untuk sementara aku akan nemenin Nadia ya," ujar Bagas. "Jadi kita nggak bisa ketemu gitu?" "Maafin, aku nggak bisa ninggalin Nadia," ucap Bagas dan mengakhiri panggilan telepon itu. Di tempat lain, Wina menatap layar ponselnya yang sudah mati. Rahangnya mengeras. Suasana di apartemennya yang biasanya hangat, kini terasa dingin dan menegangkan. Ia duduk di tepi ranjang, matanya menyipit penuh amarah. "Kenapa sih wanita itu belum juga mati?" gerutunya dengan suara penuh emosi. Tangannya gemetar saat membuka kontak lain di ponselnya. Setelah beberapa detik, ia menekan tombol call. Nada sambung hanya beberapa detik, lalu terdengar suara berat dan parau dari seberang. "Halo." "Mbah, ini aku Wina," ucapnya buru-buru. Suaranya berubah menjadi lebih sopan dan menahan emosi. "Kenapa kau hubungi lagi? Bukankah aku sudah bilang proses ini butuh waktu?" "Tapi Mbah, wanita itu malah dibawa ke rumah sakit. Bagas sekarang terus menemaninya. Dia masih perhatian banget sama Nadia. Aku nggak tahan lihatnya." Nada Wina berubah kesal dan cemburu. "Aku ingin wanita itu langsung mati." Dari seberang terdengar helaan nafas panjang. "Kalau tubuhnya sudah lemah, tinggal tunggu malam. Tapi kalau kau ingin cepat, ada cara yang lebih gelap. Tapi resikonya besar." "Aku nggak peduli, Mbah. Aku rela bayar berapapun. Aku cuma ingin satu hal. Aku mau jadi satu-satunya wanita di hidup Bagas. Aku capek terus dibandingkan sama Nadia." "Baik, tapi setelah ini tidak bisa ditarik kembali. Jiwa itu akan ditarik sepenuhnya, tanpa ampun." Suara di seberang berubah lirik. Wina tersenyum tipis, matanya berkilat. "Lakukan, Mbah. Malam ini juga." Sambungan terputus. Wina bangkit dari duduknya lalu berjalan menuju cermin besar di kamarnya.
Ia menatap pantulan dirinya sendiri, membelai lehernya perlahan. Gak akan lama lagi, aku akan jadi satu-satunya wanita dalam hidup Bagas, menjadi Nyonya Bagas Mahendra dan memiliki banyak harta. Wina menyeringnya di sana. Malam itu hujan turun rintik di luar jendela rumah sakit. Kilat sesekali menyambar, menyinari tirai putih yang bergoyang pelan tertiup pendingin ruangan. Bagas sempat pulang untuk mengambil beberapa barang dan pakaian ganti. Dia juga memastikan anak-anaknya aman bersama orang tua Nadia yang rumahnya tidak jauh dari rumah mereka. Nadia yang masih lemas tertidur sejak sore, kini terbangun perlahan. Pandangannya buram, ruangan itu sunyi, hanya aroma khas rumah sakit yang tercium. Ia berusaha duduk namun tubuhnya berasa berat. Perutnya kembali nyeri, seperti ditusuk dari dalam. Nadia memejamkan mata, menggigit bibir menahan sakit. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Jantung Nadia berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampunya kenapa? Gumamnya pelan dengan perasaan tidak menentu. Saat ia menoleh kembali ke jendela, tirai putih itu bergerak sendiri, seolah ada seseorang yang berdiri di baliknya. Itu pasti angin, bisik Nadia meyakinkan dirinya, walau sebenarnya dia parno. Namun saat tirai tersibak sedikit, tampak sepasang kaki keriput dengan kulit mengelupas berdiri di baliknya. Nadia menjerit, namun suaranya tertahan seperti tercekat di tenggorokan. Tirai itu perlahan tersingkap. Di sana berdiri sosok nenek-nenek dengan mata hitam legam dan rambut panjang acak-acakan. Matanya putih semua, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara erangan parau. Nadia panik, mencoba menekan bel panggilan perawat, namun tombolnya tidak berfungsi. Lampu mati total, hanya kilat dari luar yang sesekali menyinari wajah menyeramkan nenek itu. Wajah penuh luka dan kulit itu mengelupas, memperlihatkan daging yang penuh darah. Sosok itu bergerak maju, menyeret kakinya seperti melayang di lantai. Pergi, jangan dekati aku, bisik Nadia sambil memeluk dirinya penuh ketakutan. Nenek itu kini berdiri tepat di samping ranjangnya, tangannya yang keriput dan panjang perlahan terulur ke arah Nadia. Kumohon, pergi, teriaknya penuh ketakutan. Nadia berusaha membaca doa, walau sangat sulit karena mendadak semua lupa. Nadia berusaha meraih remote tempat tidur, mencoba menurunkan ranjang tapi tidak satupun tombol berfungsi. Tangan nenek itu semakin dekat, ujung jarinya yang runcing dan hitam legam nyaris menyentuh pipi Nadia. Ya Allah, jerit Nadia dalam hati, sebelum akhirnya ia melompat turun dari ranjang meski tubuhnya masih lemas. Tanpa alas kaki, Nadia lari keluar dari ruang rawat. Lorong rumah sakit tampak sepi dan gelap sebagian, lampu-lampu berkedip tidak stabil. Aroma obat bercampur bau besi dan anyir darah memenuhi udara. Suara langkah kakinya menggema sendirian. Ia menoleh ke belakang, nenek itu masih mengejarnya, tapi kini tidak melayang, melainkan sosok itu merayap cepat seperti laba-laba. Kadang ada di atas plafon, kadang di lantai. Nadia benar-benar ketakutan. Rupa nenek itu sangat menakutkan, bahkan lidahnya menjulur panjang. Tidak, teriak Nadia panik, lari menyusuri lorong, namun semua pintu ruangan terkunci. Ia memukul kaca pintu UGD, ICU, bahkan ruang perawat, tidak ada yang keluar. Tolong, siapapun tolong. Suaranya menggema tapi tidak ada siapapun di sana. Dia sendirian di rumah sakit itu. Saat kilat menyambar dari jendela besar di ujung lorong, Nadia melihat pantulan bayangannya. Seperti bukan dirinya, melainkan sosok perempuan dengan mata putih, mengenakan baju rumah sakit dan wajahnya rusak, penuh darah dan kulit yang mengelupas. Ia terpaku cukup lama di sana memandangi pantulan bayangan dirinya. Apa ini? Aku udah meninggal. Sosok nenek itu muncul tepat di belakangnya dari pantulan kaca, tertawa nyaring dan sangat menakutkan. Tentu, berikut kelanjutan adegan dengan tawa nenek itu menggema panjang dari balik pantulan kaca. Nyaring, serak, dan penuh kebencian. Nadia mematung, tubuhnya gemetar hebat. Suara tawa itu tidak hanya terdengar dari satu arah, tapi dari segala penjuru lorong. Seperti menggema dalam kepala Nadia, sampai rasanya mau pecah. Hentikan, hentikan, jerit Nadia merasakan sakit luar biasa. Nadia yang kesakitan memukul kaca dengan kedua tangannya, hingga kaca itu pecah berhamburan. Beling-beling tajam terbang ke udara dalam gerakan lambat, tapi anehnya tidak jatuh ke lantai. Beling itu melayang di sekeliling Nadia, berputar, lalu satu persatu mulai menusuk dan mengiris kulit Nadia perlahan.
terasa sangat menyakitkan. "Berhenti, tolong!" jeritnya penuh kesakitan. Tubuhnya ambruk ke lantai, kini berlutut dengan darah menetes dari seluruh tubuhnya. Sakit, tolong aku ya Allah!" jeritnya kesakitan. Bagas lari tergopoh-gopoh masuk ke lorong setelah ditelepon perawat karena alarm jantung Nadia mendadak meningkat drastis. "Maaf, Bapak tidak boleh masuk dulu," tahan seorang perawat. "Apa yang terjadi dengan istri saya?" tanya Bagas panik. Dokter keluar dengan wajah tegang. "Istri Bapak mengalami panik, semacam kejang. Kini sudah lebih tenang, tapi istri Anda sekarang tidak sadarkan diri dan masuk kategori koma. Kami akan segera memindahkan pasien ke ruang ICU." Bagas berdiri terpaku di lorong rumah sakit. Wajahnya pucat pasi, kakinya lemas, seolah tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. "Koma," katanya pelan, nyaris seperti bisikan kepada dirinya sendiri. "Bapak bisa ikut kami ke ruang ICU, tapi mohon tetap tenang, kami sedang berusaha yang terbaik," ujar dokter sebelum berbalik dan melangkah cepat bersama tim medis. Tempat tidur dorong dengan tubuh Nadia yang terbaring lemah melewati Bagas. Tubuh istrinya tampak kecil dan rapuh di balik selimut putih itu. Matanya terpejam, wajahnya pucat, dan detak jantungnya hanya ditunjukkan oleh suara mesin yang berdenyut monoton. Bagas berjalan mengikuti mereka, tergopoh dan limbung seperti orang mabuk. Ia menatap Nadia lalu menoleh ke dokter. "Kenapa bisa begini? Nadia tadi siang masih sadar dan kami sempat mengobrol. Dia hanya lemas, sekarang tiba-tiba koma," gumamnya dengan kepala tertunduk. "Kami masih mencari penyebab pasti, Pak," jawab sang dokter dengan suara terkontrol. "Tidak ada riwayat medis yang menjelaskan kejang seperti ini. Secara medis, ini mendadak dan tidak wajar." "Tidak wajar?" kata itu bergema di kepala Bagas. Setibanya di depan ruang ICU, Bagas hanya bisa berdiri dan menyaksikan pintu otomatis itu tertutup di depan wajahnya. Istrinya kini berada di balik ruang steril yang dingin dan penuh selang. Tangannya gemetar saat ia mengusap wajah sendiri, nafasnya berat, nyaris tersengal. Ia duduk di kursi plastik di samping pintu ICU, merunduk, menutupi wajahnya dengan telapak tangan. "Maafkan aku Nadia, jangan tinggalkan aku, kumohon," gumamnya dengan suara bergetar. "Bagas!" Suara berat dan tegas itu menggema di lorong rumah sakit. Bagas menoleh dan di ujung lorong ia melihat Pak Mahfud, ayah Nadia, datang tergesa bersama istrinya yang tampak pucat dan menangis. Mereka langsung datang saat mendengar kabar dari Bagas kalau Nadia koma. Di belakang mereka berjalan seorang ustadz berusia sekitar 50 tahunan, berpakaian putih, sederhana, dengan sorban abu-abu di bahu. "Pak," ucap Bagas berdiri dan langsung menjabat tangan mertuanya. Pak Mahfud menatapnya lekat-lekat. "Bagaimana Nadia sekarang?" "Dia ada di ruang ICU dan belum ada kabar terbaru," jawab Bagas lirih. "Dokter bilang dia tiba-tiba kejang." Bu Asi langsung terisak keras. Mulutnya tertutup tangan. "Ya Allah, sebenarnya kenapa? Tiba-tiba saja dia sakit parah," isak Bu Asi. "Menurut dokter, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini cukup aneh," jawab Bagas di sana. Pak Mahfud mengangguk pelan, tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kecurigaan dan keresahannya. Ia menoleh ke arah Ustadz yang sedari tadi dia menyimak. "Pak Ustadz, bisa bantu lihat kan?" pintanya pelan. Ustadz itu mengangguk. "Insya Allah, tapi saya perlu tahu lebih banyak dulu. Ada yang aneh atau berubah dari Nadia belakangan ini. Mimpi buruk, perilaku berbeda, ketakutan yang tidak wajar." Bagas mengangguk cepat. "Sebelum dia kejang, kami sempat ngobrol-ngobrol. Katanya dia merasa terus diteror oleh hantu nenek-nenek dan wajahnya sangat menakutkan. Dia tidak tahu apa tujuan nenek itu, tapi sosoknya benar-benar menakutkan. Aku hanya berpikir kalau dia hanya mimpi buruk. Saat sedang sakit pasti pikiran juga akan banyak berhalusinasi. Saya pikir karena itu," ujar Bagas. Ustadz mengangguk pelan, tetapi wajahnya mengeras. "Itu bukan sekedar halusinasi, Pak Bagas. Kalau benar dia melihat sosok yang sama terus-menerus dan mengalami ketakutan yang tidak wajar, bisa jadi ini gangguan dari makhluk halus atau sihir kiriman." Pak Mahfud menghela nafas panjang, lalu menatap putrinya yang masih di dalam ruang ICU lewat kaca jendela kecil. "Saya sudah curiga dari awal, ini bukan sakit biasa. Nadia bukan tipe orang yang gampang jatuh sakit begini." Bu Asi mengusap air matanya. "Ustadz,
Kalau memang ini sihir, Nadia bisa disembuhkan kan? Insya Allah, jawab Ustadz yakin. Tapi saya butuh waktu untuk ruqyah dan melihat reaksi tubuhnya. Kalau memang ada sesuatu yang menempel padanya, akan kelihatan. Bagas mulai tampak gelisah. Tapi Nadia belum sadar, dia masih koma. Justru itu saat yang paling terbuka. Saat seorang tidak sadar, alam bawah sadarnya lebih lemah terhadap pertahanan, tapi juga lebih jujur dalam menunjukkan reaksi. Ustadz membuka tas kecilnya, mengambil Al-Quran dan botol kecil berisi air yang sudah dibacakan doa. Saya ingin masuk ke dalam ruangan. Satu orang bisa menemani, tapi tidak boleh panik atau memotong proses supaya tidak mengganggu ke yang lain. Jika benar ini gangguan gaib, reaksi tubuh Nadia bisa sangat keras. Pak Mahfud menatap Bagas. Kamu ikut atau bapak saja? Bagas mengaku mantap. Saya ikut. Mereka pun bersiap masuk ke ruang ICU, didampingi satu perawat. Setelah Bagas meyakinkan perawat untuk mengizinkan mereka masuk ke ruangan Nadia, Bu Asih tetap menunggu di luar, menggenggam tasnya erat sambil terus melafalkan doa. Sesaat sebelum pintu tertutup, Ustadz berbisik, apapun yang terjadi nanti, jangan takut. Di dalam ruang ICU yang dingin dan sunyi, hanya terdengar suara mesin pemantau detak jantung dan alat bantu pernafasan. Nadia terbaring dengan wajah pucat. Tubuhnya dipenuhi selang infus dan kabel pemantau. Ustadz duduk di kursi samping ranjang. Ia membuka mushaf kecil dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara tenang. Bacaan itu menggema di ruangan yang sempit. Bagas berdiri di sisi lain ranjang. Matanya terus menatap wajah istrinya yang tampak tenang untuk sekarang. Namun belum genap 5 menit bacaan berlangsung, tubuh Nadia mulai bergerak pelan, lalu mendadak menegang. Allahu Akbar, kumam Ustadz, lalu menaruh telapak tangannya di atas perut Nadia tanpa menyentuh. Tiba-tiba Nadia mengerang lirih, detak jantungnya naik drastis. Ustadz, Bagas mulai panik. Diam, jangan ganggu. Suara Pak Mahfud tetap tenang, tapi tegas. Nafas Nadia memburu cepat, tubuhnya menggeliat. Tangan kanannya terangkat begitu saja, lalu mencakar udara. Nadia mendesis pelan, tapi suaranya bukan seperti suara Nadia, melainkan serak, berat, dan menggema, seolah ada 2 suara dalam satu mulut. Wajahnya mulai berubah, otot-otot di rahangnya menegang, dan dari sela bibirnya terdengar suara seperti mendesis. Ustadz menuangkan beberapa tetes air ruqyah ke atas kepala dan dada. Seketika, tubuh Nadia menegang hebat, punggungnya melengkung ke atas seperti ada yang menarik dari bawah ranjang. Allahu Akbar. Ustadz terus melantunkan ayat kursi dan surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Tiba-tiba mata Nadia terbuka dan putih semua. Bola matanya terbalik ke atas. Dari bibirnya keluar suara lengkingan mengerikan yang membuat Bagas mundur setengah langkah tanpa sadar. Dia milikku, dia milikku. Suara itu keluar dari mulut Nadia, namun jelas bukan milik Nadia. Bagas terkejut. Astagfirullah, apa yang terjadi denganmu, Nat? Keluar, bentak Ustadz membaca doa pemutus sihir dan melanjutkan dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Tubuh Nadia bergetar hebat. Mesin monitor detaknya berdering keras menunjukkan lonjakan drastis. Tiba-tiba tubuh Nadia terhempas ke kasur, lalu terdiam, nafasnya berat dan berkeringat dingin. Ustadz berhenti membaca, tapi tetap waspada. Ia menatap Bagas, nafasnya juga memburu. Ini sihir kiriman. Sosok perempuan tua yang dia lihat bukan halusinasi. Saya tidak tahu pasti nama sihirnya apa, tapi sihir ini mengarah ke bagian kepala dan perut Nadia. Sihir ini dimaksudkan untuk membunuh Nadia, katanya lirih. Dek. Bagas memegangi sisi ranjang dengan tubuh lemas. Seperti tulang-tulangnya runtuh dalam sekejap. Kata-kata Ustadz barusan menyayat hati dan membangkitkan kemarahan sekaligus ketakutan yang selama ini ia pendam. Siapa? Siapa yang tega melakukan ini ke Nadia? Bisiknya, suaranya tercekat. Ustadz menggeleng pelan. Wallahu alam, tapi sihir seperti ini tidak akan bisa masuk jika tidak ada media penghubung. Bisa jadi benda, bisa dari makanan, bisa dari tanah kuburan yang ditanam di sekitar rumah, atau bahkan bisa dari barang pemberian seseorang yang penuh niat jahat. Pak Mahfud maju, mendekat. Apa masih bisa dicabut atau disembuhkan? Insya Allah, tapi harus cepat. Tubuh Nadia sudah lemah. Saya harus lanjutkan ruqyahnya beberapa kali lagi, dan kalian harus bantu saya mencari sumbernya. Jika sumbernya masih ada, gangguan bisa kembali sewaktu-waktu.
Ustadz bangkit, merapikan mushafnya. Untuk malam ini cukup. Saya akan datang kembali besok subuh, tapi tolong jangan biarkan siapapun masuk ke ruangannya kecuali keluarga. Bagas mengangguk cepat, masih syok. Beberapa jam setelah Ustadz pergi, Bagas duduk di bangku tunggu memandangi ruangan ICU yang sunyi. Ia memutar otak. Satu demi satu kenangan terlintas, benda yang pernah dibawa Nadia pulang. Orang-orang yang akhir-akhir ini mendekati mereka, bahkan hadiah ulang tahun kecil dari seseorang yang tidak mereka kenal dekat. Lalu ingatannya terhenti pada Wina. 3 hari yang lalu sebuah momen singkat namun kini terasa janggal. Wina datang ke kantornya membawa dessert dalam kotak kaca kecil berhias pita merah. Buat istrimu mas, sesekali disayang, jangan cuma diselingkuhi, kata Wina sambil tertawa pelan, setengah menggoda. Waktu itu Bagas hanya tertawa kecil, tidak terlalu memikirkan makna kalimat itu, tapi sekarang semua itu masuk akal. Apa ini ada hubungannya sama Wina? Gumamnya, nafasnya mulai memburu. Tangannya langsung meraih ponsel, ia membuka percakapan terakhir mereka di chat. Ada satu pesan dari Wina yang tidak sempat ia baca. Ya, kamu temani saja istrimu dulu di sisa waktu. Aku akan selalu menunggumu di sini. Jantung Bagas berdegup kencang, tubuhnya bergetar, bukan karena marah semata, tapi rasa bersalah yang kini berubah menjadi ketakutan. Ia berdiri, langsung menelpon Ustadz kembali. Pak Ustadz, saya rasa saya tahu siapa pelakunya. Saya membawa makanan dari orang itu ke rumah saya. Saya nggak sengaja jadi perantaranya. Suara Ustadz di ujung telepon terdengar dalam dan tenang. Tenang Pak Bagas, saya akan bantu dari sini. Tolong bantu doa, ucap Ustadz. Iya Pak Ustadz, saya sangat menyesal. Gumamnya menundukkan kepala. Ternyata kini dia sadar Nadia sangat berarti di hidupnya. Mengetahui Nadia koma, Bagas benar-benar takut dan tidak mau kehilangan istrinya. Dia salah dan dia harus segera mengakhiri semua ini. Bagas memutuskan sholat taubat dan mengakhiri hubungannya dengan Wina. Dia berjanji pada dirinya sendiri, andai Nadia sembuh total, dia tidak akan berselingkuh lagi dan akan melindungi istri dan anak-anaknya. Di apartemennya yang mewah, Wina duduk sendiri di sofa dengan wajah pucat. Ruangan sunyi, tapi dadanya terasa sesak. Beberapa jam terakhir ia merasa seolah ada yang memperhatikannya. AC menyala, tapi tubuhnya berkeringat dingin. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar pelan di pintu. Ia berdiri dengan ragu, melangkah ke arah pintu, membuka perlahan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Itu suara ketukan ketiga kalinya dan tetap tidak ada siapapun. Aneh banget. Ia menutup pintu kembali dan membalikkan badan. Lampu ruang tamunya tiba-tiba padam. Siapa yang mainin lampu? Tok, tok, tok. Kali ini suara ketukan datang dari jendela. Ia membeku. Suara itu pelan dan berulang kali. Jantungnya berdetak liar. Dia jelas tahu kalau yang ketuk kaca bukanlah manusia, karena dia ada di lantai 20 dan tidak mungkin ada manusia yang terbang ke arah jendelanya. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, hanya suara nafas berat, lalu terdengar tawa parau. Wina menjerit ketakutan. Ia berlari ke kamar tidur, menutup pintu, menguncinya. Tangannya gemetar saat mengangkat ponsel, hendak menelpon Bagas. Tapi layar ponselnya berubah gelap dan menampilkan bayangan wajah keriput seorang nenek tua. Wina melemparkan ponselnya dan bergerak mundur, terhuyung, menabrak dinding. Kemudian dia melihat sosok nenek-nenek di dalam cermin, membuatnya menjerit ketakutan. Tiba-tiba, sosok nenek itu bergerak keluar dari cermin, merayap keluar dengan sangat menakutkan. Wina menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meraih gagang pintu kamar, namun tangannya terasa kaku. Sosok nenek itu merangkak keluar dari cermin, tubuhnya membungkuk, tulang-tulangnya menonjol, rambut putih kusut menutupi sebagian wajahnya yang dipenuhi keriput dan luka membusuk. Matanya putih semua, menatap lurus ke arah Wina. Jangan dekati aku, jangan dekat, teriak Wina panik. Tapi sosok itu terus mendekat. Kuku-kukunya panjang dan hitam menyeret ke lantai dengan suara berdecit yang membuat bulu kuduk berdiri. Nafasnya berat dan bau busuk menyengat menguar memenuhi ruangan. Wina terduduk, mundur hingga punggungnya menempel ke sudut kamar. Ia menangis terseduh memohon, maafkan aku nggak tahu ini bakal begini, pergi. Nenek itu menyeringai.
Kemudian ratusan belatung jatuh dari langit-langit, disusul tawa nyaring dan berulang dari semua penjuru ruangan. Wina menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga. Gorden terbuka sendiri, semua cermin di kamar pecah bersamaan. Sosok-sosok nenek itu berputar-putar mengelilingi Wina, membuat Wina tidak sadar dan mencakar wajahnya sendiri, mencubit lengan hingga berdarah. "Hentikan, sakit!" teriak Wina, tapi tangannya seperti bergerak sendiri dan tidak berhenti. Sihir itu benar-benar kembali padanya. Pagi harinya tetangga melaporkan suara teriakan tidak wajar dari unit Wina. Petugas keamanan dan pengelola gedung membuka paksa pintu apartemennya dan mendapati Wina dalam kondisi mengenaskan. Tubuh penuh darah, mata kosong, tangan berdarah penuh cakaran. Setelah diperiksa lagi, Wina sudah meninggal dunia. Sementara itu di rumah sakit tempat Nadia dirawat, kondisi Nadia terus membaik. Ustadz memimpin ruqyah terakhir di pagi hari dan hasilnya mengembirakan. Aura gelap di sekeliling tubuh Nadia telah hilang sepenuhnya. Bagas menggenggam tangan istrinya yang sudah pulih dan sadar sepenuhnya. Kali ini ia tidak akan menyanyiakannya lagi. "Terima kasih, Mas," bisik Nadia lemah tapi hangat. Bagas menunduk, mencium punggung tangan istrinya. "Bukan aku yang harus kau terima kasihin, tapi Allah dan kesabaranmu. Aku janji Nadia, setelah ini nggak akan ada lagi air mata." Di sudut ruangan Ustadz hanya tersenyum kecil. Sihir memang nyata, tapi kasih sayang dan pertobatan jauh lebih kuat. Semoga rumah tangga kalian diberkahi dan dijauhkan dari orang-orang yang dengki. Mereka mengangguk bersamaan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.